Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadia Tusania Valeska dari kelas 11 IPA 2. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang perlawanan terhadap VOC. Yang pertama, ada perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC. Sebabnya itu ada yang pertama, VOC melakukan monopoli perdagangan yang bikin ngerugiin pedagang pribumi. Yang kedua, VOC itu menolak buat mengakui kedaulatan Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Yang ketiga, VOC itu dianggap sebagai penghambat nih bagi Sultan Agung buat ngewujudin cita-citanya mempersatukan tanah Jawa di bawah Kesultanan Mataram. Dan yang keempat itu ada keinginan Sultan Agung yang pengen banget buat mengusir VOC dari tanah Jawa. Selanjutnya ada tokoh pemimpin. Nah, tokoh yang ada di gambar ini bernama Sultan Agung Adiprabu Hanyokrokusumo dan masa pemerintahannya dia itu dari 1613 sampai dengan 1624. Dia tuh lahir pada tahun 1593 di Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta. Wafatnya dia itu pada tahun 1645 di Kecamatan Kota Gede juga di Yogyakarta. Dia tuh berperan sebagai pemimpin penyerangan. Jadi tuh dia yang memimpin penyerangan di Maluku. Nah, ternyata selain si Sultan Agung tadi ada perlawanan lain juga nih yang dipimpin oleh Tumenggung Baureksa. Terus yang kedua ada Sura Agul-Agul, dan yang ketiga ada Dipati Ukur, yang keempat ada Dipati Mandurareja. Nah, ada proses perlawanan nih. Jadi Mataram itu melakukan 2 kali proses perlawanan. Yang pertama adalah tahun 1628 di wilayah Batavia. Nah, pada serangan yang pertama ini terjadi 2 gelombang. Yang pertama adalah gelombang 1 di bawah pimpinan Baurekso dan Dipati Ukur. Tapi gelombang pertama ini mengalami kegagalan, antara lain karena kalah bersenjataan. Kemudian pada gelombang 2 di bawah pimpinan Suro Agul-Agul dan di bawah pimpinan Manduro Rejo, di bawah pimpinan juga Uposonto, dia melakukan penyerangan dan juga mengalami kegagalan. Pada saat itu Batavia dikepung dari darat maupun laut. Tapi akhirnya Mataram berhasil dipukul mundur oleh VOC karena 1. Selain pasukannya sudah kelelahan, kemudian yang kedua mereka mulai terserang penyakit karena bisa kita lihat sendiri bahwa persenjataan, persediaan makanan, lokasinya tuh sangat jauh dengan Kesultanan Mataram ya. Dan yang kemudian perlawanan berdua itu terjadi pada tahun 1629 atau 1 tahun setelahnya. Nah, serangan kedua ini dipimpin oleh Dipati Bugur dan Dipati Purbaya. Nah, karena tragedi yang dilakukan itu ada membendung sungai Citarum yang melewati kota Batavia. Nah, tujuannya apa? Ketika sungai-sungai ini mengalir ke wilayah Batavia, keinginan mereka yaitu VOC akan kekurangan sumber air minum atau sumber air. Ternyata itu berhasil, dan mereka juga membuangi sungai itu atau sungai Citarum dengan bangkai-bangkai. Akhirnya banyak terjadi permasalahan yaitu penyakit dan sebagainya menyerang Batavia. Tapi pasukan Mataram yang kedua ini juga mengalami kegagalan karena 1. Kalah persenjataan, yang kedua kurangnya persediaan makanan, yang jarak Mataram dan Batavia itu terlalu jauh. Kemudian ada di akhir perlawanan. Nah, di akhir perlawanan ini Mataram tuh
udah lelah banget nih sama VOC. Dan Sultan Agung ini kemudian akhirnya digantikan oleh pengganti yang berikutnya. Namun gak ada nih yang secakap beliau. Bahkan sempat nih pada masa pemerintahan Sultan Agung Amangkurat I, kerajaan Mataram justru memilih bekerja sama dengan VOC karena ya mereka saking lelahnya ya terhadap VOC. Oke, yang kedua itu ada perlawanan rakyat Banten. Perlawanan rakyat Banten itu dilatar belakangi dengan persaingan dagangnya VOC di Batavia yang menganggap tuh Banten sebagai ancaman gitu. Terus yang kedua ada rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Nah, di sini ada tokoh pemimpin. Namanya di gambar ini dia tuh bernama Sultan Ageng Tirtayasa yang lahir pada tahun 1651 di Banten dan wafat pada tahun 1682 di Jakarta. Dan dia itu berperang sebagai pemimpin penyerangan. Oke, di next slide ada proses perlawanan. Nah, di proses perlawanan yang pertama ini si Banten tuh mengundang para pedagang dari Inggris, Prancis, Denmark, Portugis buat berdagang di Banten awal mulanya. Lalu mereka mulai nih meluaskan interaksi dagang dengan bangsa Cina, India, Persia. Terus mereka mengirimkan beberapa kapal dengan masuk tujuannya itu buat ngeganggu nih pasukan VOC. Dan yang keempat yaitu membuat saluran irigasi sepanjang ujung Jawa sampai Pontang yang ditunjukkan sebagai persiapan suplai perang buat dan pengairan sawah. Yang kelima ada melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanaman tebu milik VOC. Nah, kenapa sih dihancurin? Itu tuh gunanya buat memberi tekanan dan memperlemah kedudukan VOC. Nah, yang terakhir itu ada namun sang anak Sultan Haji, anak dari Ageng Tirtayasa ini melakukan kerjasama ternyata dengan VOC dan dia malah minta bantuan VOC buat ngerebut tahtanya. Nah, akhir dari perlawanannya adalah perlawanan Sultan Ageng mengalami kegagalan setelah putranya Sultan Haji lebih memilih bekerja sama dengan VOC untuk mendapatkan kedudukannya sebagai Sultan Banten. Dan kemudian Sultan Ageng Tirtayasa terdesak dan berhasil ditangkap oleh VOC pada tahun 1683 dan dibawa ke Batavia sebagai tahanan. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu adalah perlawanan rakyat Makassar. Latar belakang dari perlawanan rakyat Makassar itu adalah yang pertama, kebijakan monopoli dagang VOC. Nah, VOC itu ternyata merugikan rakyat Makassar, terutama dia dalam monopoli penjualan rempah-rempahnya ya. Nah, yang kedua itu ada VOC ternyata melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Somba Opu. Oke, kita lanjut ke tokoh pemimpin. Dia itu bernama Sultan Hasanuddin. Nah, ternyata dia tuh punya julukan nih dari VOC. Dia dapat julukan yaitu Ayam Jantan dari Timur, yang lahir pada tanggal 12 Januari 1603 di Makassar dan wafat pada 12 Juni 1670 di Makassar juga. Nah, dia itu perang sebagai pemimpin penyerangan. Oke, proses perlawanannya. Kita masuk ke proses perlawanan dari Sultan Hasanuddin. Yang pertama, si Sultan Hasanuddin tuh mencoba mengumpulkan masing-masing kekuatan militernya untuk menyerang kongsi dagang VOC. Nah, perang ini disebut sebagai Perang Makassar yang berkecamuk antara VOC dan Makassar. Pokoknya perang itu perang yang besar dan termasuk perang yang sampai memburuk buat Belanda gitu kan, meningkatkan kekuatan militer Belanda dan melakukan politik divide and empire atau politik adu domba. Oke, yang kedua tuh
Belanda ternyata berhasil menaklukkan Kesultanan Goa di Makassar pada tahun 1669 setelah mendapatkan bantuan dari Raja Bone Arung Palaka ya. Tentara Belanda tuh saat itu sangat sedikit. Nah, Makassar itu dilindungi oleh benteng Bonggaya yang sangat kuat gitu. Namun, ketika Arung Palaka memihak Belanda, Makassar menghadapi kepungan serang dua arah. Dari laut oleh Belanda dan ternyata dari darat juga oleh Arung Palaka. Sehingga akhirnya pun Makassar, Sultan Hasanuddin kalah. Untuk akhir dari perlawanan penyerangan Makassar ini, yang pertama, setelah Makassar jatuh ke tangan VOC, Sultan Hasanuddin pun dipaksa buat menandatangani perjanjian Bonggaya pada tahun 18 November 1667. Lalu pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin melakukan penyerangan kembali ke VOC. Namun, perang ini pun diakhiri dengan ditangkapnya Sultan Hasanuddin oleh VOC. Jadi, sekiranya seperti itulah penjelasan saya tentang perlawanan terhadap VOC. Sekiranya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih banyak ya.